I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miau miau mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana miau-miau sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka,
demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zhonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia
bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri.
sementara Zhou Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhou Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhou Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhou Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhou Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhou Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhou Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhou Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah,
atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhou Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhou Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhou Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhou Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhou Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhou Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhou Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhou Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhou Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran.
Hanya rasa syukur yang tenang, dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah, namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali, setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan, namun perlahan mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya, pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh, duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan.
Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhou Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhou Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhou Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhou Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhou Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada.
apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhou Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan polos namun tajam, tentang mengapa ayah sering terlihat serius, tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhou Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhou Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhou Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhou Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao mau panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhou Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh, duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhou Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup,
takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan polos.
namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhou Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhou Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhou Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhou Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhou Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhou Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhou Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhou Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar,
merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya.
think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miau miau mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana miau-miau sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka,
demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zhonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia
bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak,
lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhou Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhou Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhou Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhou Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhou Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhou Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhou Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan.
Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut
Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao Mo panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai.
Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhou Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhou Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhou Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhou Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhou Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhou Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao refleks berdiri. Sementara Zhou Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhou Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas,
dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao mau panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh, duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao
mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata,
bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhou Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhou Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya. I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhou Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miao Miao mulai kembali keluar rumah, lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana Miao Miao sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhou Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan Miao mau panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhou Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh, duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miao Miao melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhou Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhou Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miao Miao menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miao Miao mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhou Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miao Miao bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miao Miao menulis dengan mata berat dan Zhou Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna,
Namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miao Miao memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miao Miao berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miao Miao dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Iya.
I think it's time we talked about this. We can't keep avoiding it. I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. You look beautiful. Thank you so much. These are for you. They're lovely. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kecil itu tumbuh dengan ritme yang perlahan namun pasti. Tangisan yang dulu terdengar rapuh, kini berubah menjadi suara yang lebih kuat, lebih tegas, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia ada. Zhao Zonglan sering berdiri terpaku saat melihat bayinya menggenggam jarinya, merasa ada kekuatan aneh yang menahan dan sekaligus mendorongnya maju. Miau miau mulai kembali keluar rumah. Lebih sering membawa bayi berjalan pelan di taman, atau sekadar duduk di kafe kecil dekat rumah. Awalnya, ia merasa canggung, takut dinilai, takut salah. Namun, lambat laun, ia belajar bahwa tidak semua mata menilai dan tidak semua hari harus sempurna. Ada hari-hari di mana bayi menangis tanpa henti. Ada hari-hari di mana miau-miau sendiri ingin menangis. Pada hari-hari itu, ia berhenti memaksa dirinya untuk kuat dan memilih jujur pada kelelahan. Zhao Zonglan belajar hal yang sama. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu jawabannya. Ketika bayi sakit ringan dan miau mau panik, ia tidak memerintah atau mengatur dengan nada dingin seperti dulu. Ia duduk di sampingnya, membuka ponsel, membaca, bertanya pada dokter, dan menghadapi ketakutan itu bersama. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin di rumah bukan berarti selalu berada di depan, melainkan berjalan sejajar. Namun, dunia luar kembali mengetuk pintu dengan cara yang lebih sunyi. Salah satu proyek besar Zhao Zonglan menghadapi kegagalan. Bukan kegagalan yang menghancurkan, namun cukup untuk menggores harga diri. Dahulu, ia akan mengurung diri dan bekerja lebih keras untuk menebusnya. Kini ia pulang dengan bahu sedikit jatuh. Duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Miau-miau melihatnya dan tidak bertanya. Ia menyeduh teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Zhao Zonglan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga Zhao Zonglan berkata bahwa ia merasa mengecewakan banyak orang. Miau-miau menoleh dan berkata bahwa gagal tidak menghapus semua yang telah ia bangun. Ia berkata bahwa anak mereka tidak akan mengingat grafik dan laporan, melainkan apakah ayahnya pulang dan duduk di sampingnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengendurkan simpul di dada Zonglan. Ia menyadari bahwa nilai hidupnya kini tidak lagi diukur dari kemenangan semata. Ada makna lain yang tumbuh perlahan, lebih dalam, dan tidak berisik. Beberapa bulan kemudian, Miau-miau mendapat tawaran untuk menerbitkan tulisannya. Bukan penerbit besar, bukan kontrak mewah, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia ragu, takut waktunya tidak cukup, takut gagal menyeimbangkan peran sebagai ibu dan penulis. Zhao Zonglan mendukungnya tanpa syarat. Ia mengatur waktunya agar Miau-miau bisa menulis dengan tenang, menjaga bayi dengan penuh perhatian meski masih kaku. Hari-hari itu terasa melelahkan, namun juga penuh arti. Ada malam-malam ketika Miau menulis dengan mata berat dan Zhao Zonglan duduk di lantai sambil menimang bayi hingga tertidur. Pemandangan itu tidak sempurna, namun nyata mereka tidak selalu berbicara. Namun kehadiran masing-masing menjadi bahasa yang cukup. Buku itu akhirnya terbit sederhana dengan sampul lembut dan kata-kata jujur. Miau-miau memegangnya dengan tangan gemetar, merasa seolah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Zhao Zonglan membaca halaman demi halaman dengan serius. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya berkata bahwa tulisan itu terasa hidup dan bahwa ia bangga. Hari peluncuran kecil itu berlangsung tenang. Tidak banyak orang, namun hangat. Miau-miau berdiri di depan beberapa kursi, berbicara tentang proses, tentang jatuh bangun, tentang cinta yang tidak selalu datang dengan cara ideal. Di sudut ruangan, Zhao Zonglan berdiri sambil menggendong bayi mereka. Ia menatap Miau-miau dengan mata yang tenang, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu melindungi atau mengendalikan. Ia hanya ingin menyaksikan. Namun kehidupan kembali menguji dengan cara yang lebih sunyi. Suatu malam, bayi mereka
demam tinggi. Rumah kembali dipenuhi kecemasan. Zhonglan menyetir ke rumah sakit dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Miao berusaha menenangkan napasnya sendiri. Di ruang tunggu, mereka duduk berdampingan saling menggenggam tanpa kata-kata. Syukurlah itu hanya infeksi ringan. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang pagi, kelelahan menyelimuti. Namun, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Zhao Zonglan menyadari bahwa ketakutan terbesarnya kini bukan lagi kehilangan kendali, melainkan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dunia. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Bayi mereka mulai merangkak, lalu berdiri dengan langkah goyah. Setiap jatuh kecil membuat Miao refleks berdiri. Sementara Zhao Zonglan menahan membiarkan anak itu belajar bangkit sendiri. Mereka sering saling bertukar pandang, belajar menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di lantai ruang tamu. Bayi tertawa di antara mereka. Zhao Zonglan berkata bahwa ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia berkata bahwa tanpa semua luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar tinggal. Miao mendengarkan dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengubah bukan hanya hidup, tetapi cara mereka memandang hidup. Malam itu, setelah bayi tertidur, mereka duduk berdua di balkon. Angin malam lembut. Kota di kejauhan berkilau. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran. Hanya rasa syukur yang tenang. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Namun hati mereka menjadi lebih lapang. Pernikahan yang dulu dimulai dengan keterpaksaan, kini telah tumbuh menjadi pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari dalam kelelahan, dalam tawa kecil, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun, perlahan, mereka terima. Anak mereka tumbuh dari langkah goyah menjadi lari kecil yang memenuhi rumah dengan suara tawa. Dinding rumah yang dulu terasa terlalu luas, kini dipenuhi coretan krayon, tempelan kertas, dan foto-foto kecil yang menangkap momen-momen sederhana. Zhao Zonglan tidak pernah menyangka bahwa ia akan membiarkan semua itu ada, apalagi menjaganya dengan hati-hati. Seolah setiap coretan adalah bukti bahwa rumah ini hidup. Miao belajar menyeimbangkan banyak peran tanpa banner-banner memisahkannya. Ia menulis di sela waktu tidur anaknya, memasak sambil mendengarkan cerita yang diulang berkali-kali, dan sesekali berhenti hanya untuk menarik napas. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal melakukan semuanya dengan baik. Pada hari-hari itu, Zhao Zonglan selalu ada, tidak dengan nasihat panjang, melainkan dengan mengambil alih hal-hal kecil tanpa diminta. Ia menjemput anak mereka lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana, atau hanya berkata bahwa tidak apa-apa jika hari itu tidak sempurna. Namun, kedamaian tidak datang tanpa harga. Anak mereka mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos, namun tajam. Tentang mengapa ayah sering terlihat serius. Tentang mengapa ibu terkadang menangis diam-diam saat menulis tentang dunia yang mulai ia lihat dengan mata kecilnya. Setiap pertanyaan itu memaksa Zhao Zonglan dan Miao untuk jujur, bukan hanya pada anak mereka, tetapi juga pada diri sendiri. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Zhao Zonglan duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci yang jarang. Ia